Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Ajeng Wulandari Aisyah dengan NIM 24020 1020 367, mata kuliah Ekonomi Mikro, kelas MJ 104, Manajemen PJJ S1, dengan dosen Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Teman-teman, sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil UAS saya, di mana dengan tugas yaitu mengenai isu kondisi ekonomi terkini di Indonesia. Langsung saja, di sini ada table of content, di mana pada presentasi hari ini saya akan membahas beberapa topik, di mana yang pertama ada ataupun poin, di mana yang pertama ada identifikasi, kemudian yang kedua ada analisis, dan yang ketiga ada dampak, dan yang terakhir ada saran. Langsung saja, di sini ada identifikasi isu ekonomi mikro terkini. Nah, di sini ada dari beberapa poin, ada harga bahan pokok meningkat, kemudian UMKM menghadapi kesulitan modal dan daya beli menurun. Yang pertama ada harga bahan pokok meningkat. Eh, Harga bahan pokok ini seperti apa saja sih? Di sini harga bahan pokok ini mengenai harga pangan seperti beras, minyak goreng, dan telur itu mengalami kenaikan yang signifikan. Akibatnya dari faktor seperti cuaca yang ekstrim, distribusi yang terganggu, dan peningkatan permintaan global. Khususnya cuaca yang saat ini yang di mana kita sangat mengalami di mana di siang hari ini terasa panas, kemudian sorenya hujan, dan ini juga menyebabkan salah satu alasan kenapa harga bahan produk itu meningkat, dan juga permintaan dan peningkatan sehingga menyebabkan harga tersebut meningkat. Dan yang kedua yaitu UMKM menghadapi kesulitan modal. Kenapa sih ini? Alasannya kenapa bisa ada kesulitan dalam modal? Banyak usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kredit akibat persyaratan perbankan yang ketat serta suku bunga yang tinggi. Nah, untuk akses kredit ini, dan sekarang teman-teman juga sedang menghadapi di mana hal ini seperti sudah biasa gitu. Pasti teman-teman juga semuanya mempunyai eh, akses ataupun sinyal langsung ke bank seperti mempunyai ATM, kemudian sekarang sudah sangat digital gitu ya, dan sangat mengglobalisasi seperti mobile m-banking ataupun hal-hal seperti itu, sehingga persyaratannya itu ketat karena hampir semua orang ini mempunyai aplikasi tersebut, dan eh, sudah sudah dipakai di kegiatan sehari-hari gitu ya. Kemudian akibatnya juga suku bunga yang tinggi. Nah, jadi suku bunga yang tinggi ini menyebabkan masyarakat ini berpikir gitu ya, ketika meminjam kepada bank, kemudian suku bunganya tinggi, kita ini mampu ataupun tidak gitu. Sehingga menjadi pertimbangan itu untuk mengambil keputusan. Kemudian di sini ada daya beli menurun. Nah, inflasi yang meningkat menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga konsumsi rumah tangga menurun dan berdampak pada pertumbuhan
ekonomi. Nah, sudah sangat jelas ya teman-teman. Eh, Konsumsi rumah tangga ini menurun dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi khususnya ya. Kemudian di sini ada identifikasi isu ekonomi mikro terkini. Yang pertama, ada subsidi BBM dan listrik. Pengurangan subsidi oleh pemerintah berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa karena biaya produksi meningkat. Nah, jadi akses dari pemerintah ini dibatasi mungkin ya, sehingga eh, harga-harga barangnya itu meningkat dan juga pasti keinginan masyarakat juga meningkat, tetapi harganya ini juga meningkat, jadi ikut gitu ya. Sehingga dari kasus tersebut. Kemudian ada pasar digital berkembang pesat. Perubahan perilaku konsumen dari belanja konvensional ke e-commerce meningkatkan persaingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Nah, apalagi seperti pada poin ini ya, ini sudah sangat biasa. Dan sekarang ini sudah hal yang lumrah mungkin ya. Sehingga hal tersebut ini menyebabkan usaha-usaha kecil ataupun menengah ini mengalami kekurangan ya. Karena kita, khususnya saya juga sebagai masyarakat, merasakan ketika bisa berbelanja dari rumah dengan scroll sambil rebahan ataupun hanya tidak harus keluar rumah gitu ya. Apalagi sekarang ini yang musim yang sangat cuaca berbeda gitu, kadang siangnya panas, sorenya hujan gitu. Jadi menurut saya ini lebih baik check out gitu lah dari beberapa e-commerce. Nah, sebenarnya hal ini tuh berdampak pada pertumbuhan ekonomi teman-teman. Tetapi saya juga selagi bisa gitu ya untuk belanja langsung ya mending belanja langsung gitu karena tentunya dapat hmm, apa ya dapat memperbaiki mungkin ya gitu. Dan juga sekarang apalagi sekarang nih Gen Z ya, Gen Z ini mungkin bisa sambil rebahan gitu ya, sambil kerja juga kita bisa sambil check out. Jadi sebetulnya mempermudah, tapi hal ini sangat bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi gitu ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada analisis menggunakan konsep ekonomi mikro. Yang pertama ada teori permintaan dan penawaran. Atau kemudian ada teori biaya produksi dan elastisitas permintaan. Di sini saya akan membahas satu persatu, di mana yang poin pertama yaitu teori biaya produksi. UMKM menghadapi biaya produksi tingkat ataupun tinggi akibat kenaikan harga bahan baku dan ongkos distribusi yang mengurangi daya saing mereka di pasar. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, eh, mengenai permintaan dan penawaran gitu ya. Dan selanjutnya ada teori permintaan dan penawaran. Kenaikan harga bahan pokok disebabkan oleh gangguan pasokan dan meningkatnya permintaan terutama di sektor pangan dan energi. Tentunya bahan-bahan pangan ini merupakan bahan pokok yang setiap hari masyarakat ini konsumsi dan dipergunakan eh, karena pokok dan merasa itu hal kewajiban gitu ya. Sehingga pasokan ini terganggu gitu. Kemudian ada elastisitas permintaan. Produk kebutuhan pokok bersifat inelastis sehingga kenaikan harga tidak banyak mengurangi konsumen, tetapi berdampak pada kesejahteraan konsumen. Nah, sudah sangat jelas ya. Selanjutnya ada analisis menggunakan konsep ekonomi mikro. Di sini ada dua konsep. Yang pertama, efek substitusi dan pendapatan, dan yang kedua ada kegagalan pasar. Di sini saya akan membahas dulu poin yang pertama, di mana melemahnya daya beli menyebabkan konsumen beralih ke produk lebih murah atau alternatif lain yang lebih ekonomis. Nah, seperti tadi halnya dari e-commerce, kita tidak perlu jauh untuk membeli ataupun kita ingin misalnya nih ingin membeli barang yang ada di luar kota sehingga tidak harus pergi ke luar kota. Nah, sekarang sangat mudah dari e-commerce. Nah, hal ini menyebabkan melemahnya daya beli gitu ya.
secara langsung dan seperti itu. Kemudian ada kegagalan pasar. Ketidakseimbangan informasi dan dominasi pasar oleh perusahaan besar menghambat perkembangan UMKM dan mempersulit mereka dalam bersaing secara adil. Dan selanjutnya ada dampak isu terhadap pelaku ekonomi. Di sini ada dampak isu terhadap pelaku ekonomi menurut atau dari konsumen. Yang pertama, menurutnya daya beli menyebabkan perubahan pola konsumsi, di mana konsumen lebih selektif dalam membelanjakan uang mereka. Nah, seperti itu ya dari tadi yang apa tingkat bunga yang tinggi, kemudian kemudahan digitalisasi, ya. Kemudian yang kedua ada konsumen mengurangi pembelian barang non esensial seperti produk elektronik, pakaian, dan hiburan. Kemudian meningkatnya ketergantungan pada diskon, promosi, dan belanja di toko-toko yang menawarkan harga lebih murah. Benar ya teman-teman, karena di e-commerce ini mereka bersaing secara harga di mana dengan produk yang sama mereka selalu ingin bersaing jadi harganya itu tidak rata dan tidak sama. Jadi ingin berbeda sehingga dan selektif gitu ya. Kemudian di e-commerce juga sangat banyak banget ya beberapa fitur-fitur diskon ataupun promosi yang mana itu membuat masyarakat ini sangat tergiur gitu ya uh, oleh fitur-fitur tersebut. Ya. Kemudian di sini ada dampak isu terhadap pelaku ekonomi dari sisi produsen. Biaya produksi meningkat sehingga produsen harus menyesuaikan harga atau mengurangi kualitas produk. Nah, dikarenakan biaya produksi ini meningkat sehingga produsen tersebut harus menyesuaikan harga atau mengurangi kualitas produk. Nah, karena eh, produsen juga melihat gitu ya keuntungan dan kerugian gitu. Kemudian ada UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku dan menyesuaikan harga jual agar tetap kompetitif. Nah, kemudian perusahaan besar memiliki keunggulan dalam skala produksi dan distribusi, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menstabilkan biaya operasional. Kemudian di sini dari sisi pemerintah. Pemerintah harus menyesuaikan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian harus menyeimbangkan antara subsidi dan efisiensi anggaran negara. Dan selanjutnya ada perlu mengembangkan regulasi untuk mendukung UMKM dan melindungi konsumen dari dampak inflasi. Nah, teman-teman dan yang terakhir di sini ada saran kebijakan yang dapat diterapkan. Kebijakan yang dapat diterapkan, yang pertama ada dukungan bagi UMKM, menyediakan akses kredit dengan bunga rendah, bantuan permodalan dari pemerintah, serta program digitalisasi UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. Nah, itu saran. Kemudian saran yang kedua, intervensi harga bahan pokok. Pemerintah dapat menambah stok cadangan pangan dan mengontrol distribusi untuk stabilisasi harga melalui mekanisme barter stok dan operasi pasar. Yang ketiga, subsidi yang tepat sasaran. Penyesuaian subsidi agar hanya diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan melalui sistem data terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu peningkatan daya beli. Insentif pajak bagi kelompok berpenghasilan rendah, bantuan sosial, dan kebijakan upah minimum yang mempertimbangkan inflasi. Teman-teman, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kesalahan dan baik itu yang saya sengaja ataupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.